konten ketika ada masalah, ayo Dayak, mandautnya terbang mana, mandaut terbang mana. Tidak seperti itu. Ini rumit. Kenapa? Kalau mau melihat mandaut terbang, harus ada darah dulu, darah manusia. Nah, kira-kira yang mau melihat ini mau nggak jadi korban? Masalahnya itu tentunya kan tidak mungkin mau. Nah, mandaut terbang ini nggak main-main. Sesuatu hal yang tidak bisa dianggap sepele. Ini adalah sesuatu hal yang goib. Mandaunya di sini, tiba-tiba serta-merta di sana sudah putus semua kepala. Nah itu. Dan ini juga diakui oleh musuh kita, oleh yang menjajah kita di masa lampau. Mohon maaf, cerita Belanda ini. Bahkan Belanda juga mengakui Dayak ini adalah orang yang berbahaya. Banyak sesuatu hal yang mistis. Nah, beliau menyampaikan bahwa mandaunya itu bisa berpindah-pindah tempat, katanya. Tanpa disentuh. Saya bingung, Empu, mandaunya itu, Empu. Tadi malam saya bawa tidur, saya peluk itu mandau tempilan, itu hulu tungur. Yang konon katanya mandau hulu tungur, tempilan itu mandau kesatria Dayak. Saya peluk, saya elus-elus. Ya, istri saja tidak saya elus. Dia bilang, mandau terus ini saya elus. Saya setiap bawa mandau tidur, kok adek mindahin sih? Wah, nggak pernah, kata istrinya. Nggak pernah melakukan itu. Itu mandaunya diisi apa oleh Empu? Seperti MM datang ini mungkin ada tanda-tanda. Sekarang mereka duduk juga bersampingan, banyak sekali. Ikut ngobrol ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Malam Mencekam. Senang sekali kita dapat berjumpa di malam hari ini di sela-sela waktu istirahat Anda. Kali ini Mang Ei dan tim masih berada di Kalimantan Timur. Kalau kemarin berada di Balikpapan, dan hari ini kita berkunjung ke Samarinda. Jadi ini adalah ibu kota dari Kalimantan Timur. Dan yang kita tuju ke Kalimantan Timur, ke Samarinda ini adalah Empu Gelol. Nah, sebagian mungkin sudah tahu siapa itu Empu Gelol. Silahkan dikepoin nanti YouTube-nya ya. Empu Gelol, nanti kita tulis di bawah. Yeah. Sebelum kita mulai mendengarkan kisah dari Empu Gelol, saya mau kasih tahu dulu bahwa Empu Gelol ini adalah seorang pembuat atau pengukir atau penempa mandau yang berkualitas sangat luar biasa. Makanya disebut oleh orang-orang Empu. Abah Gelol ini bukan meminta untuk mendapatkan julukan Empu. Justru orang-orang lah yang memberi julukan itu. Jadi bukan salah Abah. Baik, kita ke Empu Gelol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat nih? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih sudah mengizinkan kita datang ke tempat Empu ya. Sama-sama. Empu, kegiatan apa nih sekarang? Kalau untuk kegiatan saya pada saat ini kan dia seperti biasa. Saya adalah seorang konten kreator seperti yang diceritakan tadi, membuat video-video YouTube. Kebetulan YouTube saya sudah disebutkan tadi yaitu Empu Gelol. Nah, keseharian pekerjaan saya selain itu kan dari samping buat konten edukasi masalah mandau, saya juga membuat mandau memang. Nah, Empu, itu kegiatan sudah dilakukan berapa puluh tahun sampai bisa seperti sekarang? Kalau untuk mengukir ini memang saya itu belajar
dari umur 7 tahun sudah mulai menyenangi itu. Namanya anak-anak mungkin pengalaman belum tapi mumpuni. Sampai menginjak umur 10 tahun sudah mulai membuat patung-patung kecil, membuat mandau-mandau yang ada. Nah, di dalam pembuatan yang ada ini prosesnya panjang sehingga saya menjadi seorang pengukir. Nah, Sobat MM, itu baru cerita luarnya saja. Di dalam pembuatan mandau ini pastinya ada kejadian-kejadian di luar nalar. Nanti akan dikisahkan oleh Empu Gelol ya. Jadi jangan kemana-mana, jangan skip sampai akhir video ini. Empu, ini ada oleh-oleh sedikit sebelum mulai berkisah di Malam Mencekam. Kenang-kenangan dari kita, kaos dari Malam Mencekam, mudah-mudahan suka. Ini boleh dipakai, tapi nggak bisa dipakai tidur. Bagus sekali, Empu suka ini. Malam Mencekam. Suka, ya. Ini ada keramatnya, Bu. Jadi kalau sudah kotor harus dicuci gitu. Oh, ada mistisnya. Ada mistisnya juga, itu. Ya. Kalau enggak pasti kotor nanti. Iya, iya. Sana ya, Bu ya. Nah, Sobat MM, ini yang kita lihat di badannya Empu seperti berat gitu ya. Banyak kalau kita lihat seperti kayu atau tulang begitu. Ini Empu bisa jelaskan sedikit nggak ini apa yang Empu pakai nih, atribut-atribut ini? Ini atribut yang saya pakai ini kan tradisi pada kami suku Dayak Benua. Bukan Benua saja, Tonjoy juga gitu. Dayak Bentian, bahkan Dayak Lewangan juga. Ini namanya juruk. Ya, juruk atau geranggi, yaitu patung-patung kecil yang dibuat dari kayu. Kemudian kayunya ini juga bukan sembarang kayu. Kayu yang memang mengandung sesuatu hal untuk pengobatan, hal-hal yang berkaitan dengan masalah, ya mohon maaf, makhluk-makhluk halus, seperti itu untuk mengusir sesuatu hal yang kurang baik. Nah, ini banyak sekali di sini. Nah, salah satunya adalah kayu toga. Toga putih, toga merah, karena di dalam pembuatan patung kecil yang ada seperti ini, tentunya toga merah dengan toga putih itu sangat dipercaya sekali bahwa mempunyai kekuatan tersendiri apabila sudah dibuat patung seperti ini. Kalau ini tanduk nih, Bu. Kalau ini taring. Taring ya? Ya. Taring apa ini? Ini taring babi tua. Ya. Taring babi tua maksudnya ini babinya, taringnya lama sudah. Entah kapan, sesuai dengan kalung ini juga tua sekali nih. Ini kalungnya ini, patungnya ini bukan dibuat oleh Empu ini. Ini ratusan tahun sudah umurnya ini. Hitam semua. Nah, kalau yang ini agak baru, yang satunya agak baru. Itu mengikuti. Ada fungsinya nggak, Bu? Kalau untuk patung-patung seperti ini, di luar daripada seni budaya, kita berbicara tempo dulu, fungsinya apa? Salah satu yang saya sampaikan terdahulu tadi, fungsinya itu mengobati orang sakit juga bisa, dan ini juga sering dipakai oleh orang belian, dan ini juga diyakini bahwa kita memakai ini bisa mengandung kekebalan, bisa juga, dan ini juga bisa menangkal makhluk halus, menangkal istilah kasarnya hantu bisa juga. Nah, itu menurut keyakinan daripada leluhur kita. Makanya itu kita sampai detik ini, khususnya Dayak Benua dan saudara kita yang lain yang merupakan bagian daripada rumpun orang-orang kami Lewangan, kami sampai detik ini bila memakai pakaian adat, meski tidak banyak, minimal ada. Oke. Dan yang ini mandau yang Ya. dipegang Empu ini. Ya. Ini mahakarya dari Empu yang terbaik atau bisa kita sebut masterpiece ya. Bisa dijelaskan nih hasil karya terbaik dari Empu Gelol. Ini mandau
Kalau buatan, ini buatan saya kalau tidak